Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang air ajaib, obat dari segala macam penyakit. Kenapa disebut dengan air ajaib? Karena air ini adalah air yang tidak diambil dari perut bumi dan juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab An-Nawadir Al-Quyubi pada halaman ke-194. Disampaikan di dalam kitab tersebut faidatun, sebuah faidah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada sahabat-sahabat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allamani Jibril dawa'an la akhtaju ma'ahu ila dawa'in wala tabibi. Kata Rasulullah, malaikat Jibril mengajarkan kepada saya sebuah obat, di mana ketika obat itu digunakan, la akhtaju ma'ahu ila dawa'in wala tabibin. Saya ketika menggunakan obat itu tidak butuh terhadap obat-obat yang lain dan tidak butuh terhadap tabib atau dokter. Artinya ketika orang sudah menggunakan air ajaib ini, maka dia sudah tidak membutuhkan dokter dan tidak membutuhkan obat-obat yang lain. Itu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Faqala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman dan Ali itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma huwa ya Rasulullah, obat apa kiranya yang begitu ajaib itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah, ketika sahabat-sahabat bertanya seperti itu, maka sahabat juga berkata, inna bina hajatan ila hadat dawa, sesungguhnya kami juga membutuhkan obat yang seperti itu. Artinya selain sahabat-sahabat bertanya, dia juga mengatakan bahwa dia juga butuh terhadap obat yang mampu menyembuhkan dari segala macam penyakit. Faqalah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atas pertanyaan sahabat-sahabat tadi, yu'khadu syai'un min ma'il matori wa tutla alaihi fatihatal kitab. Ambillah dari air hujan, wa tutla alaihi fatihatal kitab, dan bacalah terhadap air tersebut suratul Fatihah wa suratul Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas, wal Falak, dan surat Al-Falak, wan Nas, dan surat An-Nas, wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Jadi setelah mengambil air hujan, maka disuruh membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi, kulla wahidatin, setiap
satu surat tadi sab'ina marrah, yaitu dibaca sebanyak 70 kali. Jadi surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, masing-masing ini dibaca 70 kali. Wa yasrabu wadwatan wa asyiyatan, dan air tadi dibaca setiap pagi, diminum setiap pagi dan setiap sore. Sab'ata ayyamin, sebanyak 7 hari. Jadi setiap pagi dan sore itu diminumkan air yang sudah dibacakan surat-surat tadi sampai 7 hari. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat, yaitu demi Allah yang sudah mengutusku sebagai nabi. Laqad qala li Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada saya, innahu man syaraba min hadzal ma'i, bahwa sesungguhnya barang siapa yang meminum dari air tadi, air hujan tadi yang sudah dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas, setelah dibacakan suratul Fatihah, Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi, maka rafa'allahu an jasadihi kullada'in, Allah akan mengangkat, menghilangkan dari jasadnya kullada'in, setiap penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Wa afahu an jami'il amrodi wal auja, dan Allah akan menyembuhkan dia dari segala macam-macam penyakit yang ada di badannya. Artinya kalau dia mempunyai penyakit komplikasi, maka semua penyakit komplikasinya itu oleh Allah akan disembuhkan. Wa man sakko minhu imra'atahu, barang siapa yang meminumkan terhadap istrinya, wa nama ma'aha, kemudian dia tidur bersama suaminya, hamalat biiznillah, maka insya Allah istrinya itu akan hamil. Wa yasilus syir, dan juga air tadi bisa menghilangkan sihir dari badannya, baik itu sihir yang dipasang ke pakaian, baik itu sihir yang dipakai langsung ke badannya, baik itu sihir yang berupa ain, baik itu sihir yang berupa guna-guna, semuanya akan tuntas dengan air ajaib ini. Sahabat-sahabat sekalian, intinya ketika sahabat-sahabat sekalian mempunyai permasalahan penyakit, baik itu medis maupun non medis, maka alangkah baiknya menggunakan air ini sebagai salah satu terapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan atau diajarkan oleh malaikat Jibril kepada beliau, yaitu mengambil air hujan dengan tata cara ketika mengambil air hujannya itu jangan dari talangan, akan tetapi langsung mengambil yang jatuh dari langit. Jadi ketika hujan, maka tadahlah hujan tadi menggunakan mangkok atau menggunakan gelas atau menggunakan wadah-wadah yang lain. Kemudian setelah itu, setelah air sudah siap, maka sahabat-sahabat sekalian berwuduklah untuk mensucikan diri. Baru setelah itu riyadoi dengan cara membaca suratul Fatihah sebanyak 70 kali, kemudian Al-Ikhlas sebanyak 70 kali, selanjutnya surat Al-Falaq sebanyak 7 kali, kemudian surat An-Nas sebanyak 7 kali,
dan yang terakhir adalah ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian air tadi dibuat orang yang sakit, diminumkan kepada orang yang sakit setiap pagi dan setiap sore selama 7 hari. Jadi kalau bisa setiap harinya itu menyiapkan baru, artinya mengada carilah air hujan sebanyak-banyaknya, kemudian ditaruh, kemudian setiap 1 hari itu 1 kali pembacaan surat-surat tadi supaya lebih jos. Andai kata tidak mempunyai waktu, maka gunakanlah air hujan yang segalon, kemudian sahabat-sahabat sekalian bacakan ayat-ayat tadi dan digunakan terapi untuk orang-orang yang sakit. Tapi ingat, ini selama 7 hari berturut-turut, karena cara ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi jangan sampai menyalahi yang sudah kaifiyah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih manjur dan lebih bermanfaat untuk menghilangkan segala penyakit dari badan orang-orang yang sakit. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya Allah jika ini dipraktekkan, maka sahabat-sahabat sekalian tidak butuh obat yang lain dan tidak butuh pergi ke dokter, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.